Bapak dan Ibu pensiunan yang kami hormati, kabar ini sangat penting dan tidak boleh terlewatkan. Mulai hari ini, selisih kenaikan gaji pensiun yang selama ini tertunda selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun resmi dicairkan ke seluruh Indonesia. Bukan janji kosong yang mengecewakan, bukan isu yang beredar di media sosial tanpa dasar, bukan rumor spekulasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah keputusan final yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dana rapel sudah mulai masuk ke rekening masing-masing pensiunan dan yang berhak menerima bukan hanya pensiunan aktif saja, tetapi juga mencakup janda pensiunan, duda pensiunan, serta ahli waris yang sah secara hukum. Jika Bapak dan Ibu belum sempat mengecek saldo rekening bank, sangat mungkin uang tersebut sudah masuk ke rekening Anda sekarang juga. Namun perlu diperhatikan dengan hati-hati, ada satu syarat penting yang sering membuat dana rapel tertahan tanpa disadari oleh penerima. Syarat ini sangat krusial dan akan kami jelaskan secara lengkap dan mendetail dalam penyampaian ini. Halo Bapak dan Ibu pensiunan tercinta di seluruh pelosok Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam hangat penuh kasih sayang, salam sehat yang kami panjatkan untuk Bapak dan Ibu semua, dan doa terbaik yang selalu kami haturkan untuk kita semua tanpa terkecuali. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan prima, penuh semangat dan vitalitas, sehat jasmani dan rohani, serta bahagia menjalani masa pensiun yang berkualitas bersama keluarga tercinta, anak-anak, cucu-cucu tersayang, dan orang-orang terkasih di sekitar Anda. Semoga kesehatan selalu terjaga dengan baik, rezeki terus lancar dan melimpah, dan kebahagiaan selalu menyertai setiap langkah hari-hari Anda. Hari ini kami hadir dengan penuh rasa syukur untuk membahas kabar resmi dan sangat menggembirakan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh seluruh pensiunan di tanah air tercinta. Kabar ini telah dinantikan dengan penuh harap oleh pensiunan ASN atau aparatur sipil negara, pensiunan TNI atau Tentara Nasional Indonesia, dan pensiunan Polri atau Kepolisian Republik Indonesia di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Setelah melalui penantian yang terasa sangat panjang dan melelahkan, setelah melewati berbagai tahapan penyesuaian administrasi yang kompleks dan memakan waktu, pemerintah akhirnya secara resmi dan definitif menetapkan pencairan selisih kenaikan gaji pensiun yang selama ini tertunda dan belum dibayarkan kepada yang berhak. Perlu kami tegaskan dengan sangat jelas dan tegas sejak awal penyampaian ini Bapak dan Ibu. Ini bukan isu belaka yang tidak jelas kebenarannya, ini bukan rumor media sosial yang tidak dapat diverifikasi sumbernya, ini bukan kabar spekulasi tanpa landasan yang kuat. Ini adalah keputusan final, keputusan resmi yang telah disahkan pemerintah dan mulai direalisasikan sekarang juga. Dana rapel resmi cair dan proses pencairannya sudah berjalan secara bertahap ke seluruh pelosok Indonesia dari Aceh hingga Papua. Siapa saja yang berhak menerima dana rapel ini? Kabar bahagia dan menggembirakan ini tidak hanya berlaku untuk satu kelompok tertentu saja. Cakupannya sangat luas, menyeluruh, dan inklusif. Dana rapel ini berlaku untuk pensiunan aktif yang masih hidup dan masih menerima gaji pensiun rutin, tetapi juga mencakup kelompok-kelompok penerima lainnya yang sangat penting. Pertama, seluruh pensiunan ASN atau aparatur sipil negara dari berbagai kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia yang telah mengabdi dengan setia. Kedua, pensiunan TNI dari semua angkatan, baik angkatan darat, angkatan laut, maupun angkatan udara, dengan berbagai pangkat dari yang terendah hingga tertinggi. Ketiga, pensiunan Polri dari berbagai kesatuan dan wilayah yang telah mengabdi menjaga keamanan negara. Keempat, janda pensiunan yang suaminya telah meninggal dunia dan masih berhak atas tunjangan janda sesuai peraturan. Kelima, duda pensiunan yang istrinya merupakan pensiunan dan telah meninggal dunia. Keenam, ahli waris yang sah secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Artinya tidak ada satupun yang dikecualikan, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Selama memenuhi ketentuan administrasi yang telah ditetapkan dengan jelas, semua yang berhak secara hukum pasti akan menerima dana sesuai dengan hak masing-masing. Pemerintah menjamin keadilan dan transparansi penuh dalam seluruh proses pencairan ini. Bagaimana mekanisme pencairan dana rapel? Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung, dan tidak perlu merasa cemas karena pencairan dilakukan secara otomatis oleh sistem yang sudah terintegrasi dengan baik.
Rekening dana rapel ditransfer langsung ke rekening pensiun masing-masing tanpa perlu melalui prosedur yang rumit dan memakan waktu. Bapak dan Ibu tidak perlu datang ke kantor Taspen yang mungkin jauh dari rumah, tidak perlu mengantre berjam-jam di bank yang melelahkan, tidak perlu mengurus berkas tambahan yang merepotkan dan membingungkan. Semuanya dilakukan secara otomatis oleh sistem yang telah terintegrasi dengan sempurna antara Taspen dan bank-bank mitra. Cukup lakukan hal-hal sederhana dan praktis berikut ini. Pertama, cek saldo ATM Anda di mesin ATM terdekat dengan rumah. Kedua, pantau aplikasi mobile banking yang terpasang di ponsel pintar Anda. Ketiga, perhatikan SMS notifikasi dari bank yang akan masuk ke ponsel Anda secara otomatis. Dengan cara-cara sederhana dan mudah ini, Anda sudah bisa mengonfirmasi dengan pasti apakah dana rapel sudah masuk atau belum ke rekening Anda. Mengapa jumlah rapel setiap orang berbeda? Banyak pertanyaan yang muncul dari para pensiunan di berbagai daerah. Kenapa rapel saya berbeda dengan pensiunan lain? Kenapa tetangga saya yang sama-sama pensiunan menerima jumlah yang lebih banyak? Kenapa teman saya yang pensiun bersamaan dengan saya jumlahnya berbeda? Jawabannya sangat wajar, logis, dan dapat dijelaskan dengan rasional, Bapak dan Ibu. Besaran rapel dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang harus dipahami dengan baik oleh setiap penerima. Faktor pertama yang sangat menentukan adalah gaji pokok terakhir sebelum adanya kenaikan gaji pensiun. Semakin besar gaji pokok yang Anda terima pada saat sebelum pensiun, semakin besar pula selisih yang akan diterima dalam bentuk rapel. Ini adalah perhitungan matematis yang adil dan proporsional sesuai dengan kontribusi dan posisi masing-masing pensiunan. Faktor kedua yang tidak kalah penting adalah golongan dan pangkat terakhir pada saat masih aktif bekerja mengabdi. Golongan 4 tingkat D tentu akan berbeda perhitungan dan besaran rafelnya dengan golongan 2 tingkat A. Golongan 3 tingkat C akan berbeda dengan golongan 1 tingkat B. Semakin tinggi golongan dan pangkat terakhir yang dimiliki, secara otomatis dan proporsional semakin besar pula dana rapel yang akan diterima oleh pensiunan tersebut. Faktor ketiga adalah masa kerja dan lama keterlambatan pembayaran atau masa tertunda. Semakin lama rapel tertunda dan belum dibayarkan kepada yang berhak, semakin besar pula akumulasi dana yang harus dibayarkan sebagai kompensasi. Jika keterlambatan mencapai 12 bulan atau 1 tahun penuh, akumulasinya tentu berbeda dengan yang tertunda hanya 6 bulan atau setengah tahun. Ini adalah prinsip keadilan temporal yang diterapkan dengan konsisten. Faktor keempat yang turut mempengaruhi adalah tunjangan yang melekat pada gaji pensiun setiap individu. Tunjangan yang dimaksud seperti tunjangan keluarga yang diberikan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga, tunjangan pangan yang merupakan bagian dari kesejahteraan pensiunan, atau tunjangan khusus lainnya yang melekat pada kondisi dan posisi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semua tunjangan ini ikut dihitung dan diperhitungkan dalam total dana rapel yang akan diterima. Rumus sederhananya dapat dijelaskan dengan formula begini: selisih gaji baru dikurangi gaji lama, kemudian dikalikan dengan jumlah bulan yang tertunda, lalu ditambah dengan penyesuaian tunjangan yang ada. Sebagai contoh konkret dan mudah dipahami, jika selisih gaji Anda adalah Rp500.000 per bulan dan tertunda selama 12 bulan penuh, maka rapel yang akan diterima adalah Rp6 juta. Jika selisih gaji mencapai Rp1 juta per bulan dan tertunda selama 24 bulan atau 2 tahun, maka rapel Anda adalah Rp24 juta. Perhitungan ini dapat bervariasi dan berbeda tergantung pada tunjangan dan potongan yang ada pada masing-masing pensiunan. Cara mengecek rincian resmi melalui aplikasi digital untuk menjamin transparansi penuh dan akuntabilitas yang jelas. PT Taspen sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun menyediakan aplikasi resmi berbasis digital yang dapat diakses dengan mudah oleh semua pensiunan. Aplikasi ini bernama KAPS atau Kanal Pelayanan Sistem Taspen yang dapat diunduh secara gratis di Play Store untuk pengguna smartphone Android atau App Store untuk pengguna iPhone dan iPad. Di dalam aplikasi modern ini, Bapak dan Ibu bisa melihat berbagai informasi penting dengan sangat lengkap dan detail. Pertama, rincian rapel yang diterima dengan breakdown atau perincian yang komplit dan terperinci. Kedua, potongan wajib yang dikenakan seperti pajak penghasilan PPh atau iuran wajib lainnya sesuai peraturan. Ketiga, cicilan kredit jika Anda memiliki pinjaman yang masih berjalan di Taspen yang harus dipotong. Keempat, nominal bersih yang benar-benar diterima di rekening Anda setelah semua potongan dikurangkan dari total. Semua data tercatat dengan jelas, akurat, transparan,
dan dapat diverifikasi sendiri oleh Anda kapan saja dan di mana saja. Bagi Bapak dan Ibu yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi smartphone atau yang merasa kesulitan dengan teknologi digital modern, jangan khawatir dan jangan berkecil hati. Anda tetap bisa melakukan pengecekan dengan cara konvensional yang sudah dikenal. Cek mutasi rekening di mesin ATM terdekat dengan cara mencetak struk mutasi rekening, atau cetak buku tabungan di bank tempat Anda membuka rekening pensiun untuk melihat transaksi masuk. Pastikan ada kode transaksi yang berasal dari Taspen sebagai bukti sah bahwa transfer tersebut adalah dana rapel yang memang menjadi hak Anda. Syarat penting, otentikasi rutin yang sering terlupakan. Inilah syarat krusial dan sangat penting yang sering membuat dana tertahan tanpa disadari oleh para penerima. Taspen mewajibkan otentikasi rutin untuk memastikan bahwa penerima pensiun masih hidup dan masih berhak menerima dana pensiun sesuai ketentuan. Otentikasi ini biasanya dilakukan melalui pemindaian wajah atau face recognition di aplikasi KAPS yang canggih, atau melalui prosedur manual dengan datang langsung ke bank mitra Taspen yang ditunjuk secara resmi. Istilah teknis untuk proses ini adalah validasi keberadaan penerima, atau yang dikenal dengan istilah proof of life. Jika otentikasi belum dilakukan dalam periode tertentu yang telah ditentukan, atau jika proses otentikasi gagal karena berbagai alasan teknis seperti kualitas foto atau koneksi internet, maka dana akan tertahan sementara oleh sistem secara otomatis sebagai pengaman. Perlu dipahami bahwa dana tidak hilang atau dicairkan ke pihak lain, hanya tertahan sementara hingga proses otentikasi berhasil dilakukan dengan benar. Untuk pensiunan lanjut usia yang sedang sakit atau tidak mampu melakukan otentikasi sendiri karena keterbatasan fisik, keluarga boleh membantu dengan syarat dan ketentuan tertentu yang diatur, atau Anda dapat melapor dan meminta bantuan ke bank mitra Taspen terdekat untuk mendapat pendampingan dan asistensi. Pastikan otentikasi dilakukan setiap bulan atau sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan disiplin agar pencairan berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Hak janda, duda, dan ahli waris kami tegaskan kembali dengan sangat jelas dan tegas tanpa keraguan. Dana rapel ini juga menjadi hak penuh dan sah bagi janda pensiunan yang suaminya telah meninggal dunia, duda pensiunan yang istrinya telah meninggal dunia, dan anak yatim piatu yang sah secara hukum sebagai ahli waris sesuai ketentuan. Negara tidak membedakan, tidak mendiskriminasi, dan memperlakukan semua penerima dengan adil. Besaran dana disesuaikan dengan persentase hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk janda pensiunan biasanya mendapat 75% dari total gaji pensiun suami yang telah meninggal. Untuk anak yatim piatu disesuaikan dengan jumlah anak yang berhak dan ketentuan yang berlaku sesuai aturan. Pencairan dilakukan bersamaan dengan pensiunan aktif, tidak ada perbedaan waktu atau diskriminasi jadwal pencairan. Negara menjamin dan melindungi hak tersebut dengan tegas, konsisten, dan tanpa pandang bulu. Waspada terhadap modus penipuan Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami ingatkan dengan sangat serius dan penuh perhatian. Saat pencairan dana dalam jumlah besar seperti ini, modus penipuan biasanya meningkat sangat drastis dan beragam. Oknum-oknum tidak bertanggung jawab akan memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak halal dan merugikan pensiunan. Ingat dan hafalkan baik-baik peringatan ini. Taspen dan bank mitra tidak pernah dan tidak akan pernah meminta hal-hal berikut ini dalam kondisi apapun juga. Pertama, tidak pernah meminta PIN ATM Anda dalam kondisi dan situasi apapun. Kedua, tidak pernah meminta password mobile banking atau internet banking Anda. Ketiga, tidak pernah meminta kode OTP atau one-time password yang dikirim ke ponsel Anda. Keempat, tidak pernah meminta transfer balik sebagian dana dengan alasan apapun termasuk verifikasi. Kelima, tidak pernah meminta biaya administrasi untuk pencairan karena proses sudah otomatis dan gratis. Keenam, tidak pernah menelepon meminta data pribadi dengan alasan verifikasi mendadak atau mendesak. Jika ada seseorang yang mengaku sebagai petugas dan meminta hal-hal tersebut di atas, langsung abaikan dan laporkan ke pihak berwajib terdekat. Jangan mudah percaya pada orang yang mengaku bisa mempercepat proses pencairan dengan meminta sejumlah uang sebagai imbalan. Jangan tergiur dengan tawaran investasi mendadak yang menjanjikan keuntungan besar dari dana rapel Anda. Semua itu adalah modus penipuan klasik yang terus berulang dengan berbagai variasi. Saat mengambil uang di mesin ATM, pilihlah tempat yang aman, terang, dan ramai dikunjungi orang. Jangan menggunakan ATM di tempat sepi, gelap, atau terpencil yang rawan kejahatan.
Jangan pernah menerima bantuan dari orang asing yang tiba-tiba menawarkan bantuan saat Anda sedang di mesin ATM. Tutup layar dengan tangan saat memasukkan PIN agar tidak dilihat orang lain di sekitar. Ambil uang dan kartu ATM Anda dengan cepat setelah transaksi selesai. Simpan uang dengan aman di dalam tas atau kantong sebelum meninggalkan area ATM. Jangan menghitung uang di depan mesin ATM karena bisa menarik perhatian orang yang berniat jahat. Manajemen dana rapel yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dana rapel yang Anda terima adalah buah manis dari kesabaran panjang selama bertahun-tahun, hasil dari pengabdian puluhan tahun dengan setia, penghargaan atas kerja keras dan dedikasi untuk negara tercinta. Oleh karena itu, gunakanlah dana ini dengan bijaksana, penuh perencanaan matang, dan tanggung jawab tinggi agar manfaatnya bisa maksimal dan berkelanjutan. Prioritas pertama yang harus diutamakan adalah untuk kesehatan dan perawatan medis. Jika ada pemeriksaan kesehatan yang tertunda, obat-obatan yang dibutuhkan secara rutin, atau perawatan medis yang diperlukan segera, gunakan dana untuk itu tanpa ragu. Kesehatan adalah investasi paling berharga dan fundamental di masa pensiun yang harus dijaga. Prioritas kedua adalah untuk kebutuhan keluarga yang mendesak dan penting. Jika ada kebutuhan pokok yang belum terpenuhi dengan baik, utang yang harus segera dilunasi untuk ketenangan atau keperluan rumah tangga yang penting dan mendesak, alokasikan dana untuk itu dengan bijaksana. Prioritas ketiga adalah untuk pendidikan anak atau cucu yang sedang menempuh pendidikan. Jika ada biaya sekolah yang harus dibayar, biaya kuliah untuk pendidikan tinggi, atau kebutuhan pendidikan lainnya, investasi pada pendidikan adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga untuk masa depan keluarga. Prioritas keempat adalah untuk tabungan masa depan dan dana darurat. Sisihkan sebagian dana untuk tabungan atau simpanan yang bisa digunakan untuk kebutuhan mendadak di masa depan yang tidak terduga. Jangan menghabiskan semuanya sekaligus tanpa menyisakan untuk berjaga-jaga menghadapi situasi darurat. Penutup dan harapan terbaik Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami cintai, pencairan rapel ini bukan sekadar transfer uang biasa semata. Ini adalah bentuk nyata penghargaan negara atas pengabdian panjang Bapak dan Ibu yang luar biasa. Ini adalah bukti konkret bahwa negara tidak pernah melupakan jasa-jasa mulia Anda. Mari kita sambut kabar baik ini dengan penuh rasa syukur. Mari kita kelola dana ini dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Semoga dana rapel ini membawa berkah besar bagi kehidupan Anda sekeluarga. Terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan untuk Indonesia tercinta. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu pensiunan di seluruh Nusantara.